Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Jejak Pertaubatan yang memberikan kisah seru dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu jangan lupa menulis sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Klik juga tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Namaku Rais. Lengkapnya Muhammad Rais Al-Faruqi. Tapi sejak kecil, semua orang memanggilku Gus Rais. Gelarnya datang bahkan sebelum aku bisa membaca ayat pertama. Bukan karena aku istimewa, tapi karena aku anak sulung dari Kiai Haji Mahfudz, pengasuh pesantren Nurul Hidayah di Desa Sukaendah. Di desa kami, menjadi anak Kiai adalah seperti dilahirkan di atas singgasana yang tak terlihat. Kau tak perlu menaklukkan dunia. Dunia akan datang dan tunduk padamu, hanya karena nama ayahmu, dan itu yang terjadi padaku. Sejak kecil aku dielu-elukan, dipanggil ke depan jika ada tamu penting, disorot setiap kali berdiri dalam barisan sholat, didorong untuk bisa menghafal Quran, walau aku lebih sering melafalkannya tanpa paham. Aku tahu benar cara melafalkan alif lam mim dengan tartil, tapi tak pernah tahu maknanya. Kamu pewaris, kata ayahku suatu malam saat aku masih berumur belasan tahun. Penerus dakwah, penjaga nama keluarga, cahaya umat. Aku hanya diam, menatap selembar kertas hafalan yang tak sempat kupelajari malam itu. Cahaya? Kadang aku merasa seperti lilin yang dipaksa terus menyala. Padahal dalamnya mulai meleleh. Semua orang memuja. Para santri menunduk jika aku lewat. Para ibu-ibu berlomba mengenalkan anak gadisnya. Dan para bapak, entah kenapa, selalu tersenyum sopan di depanku. Tapi diam-diam memasang harap agar anaknya bisa terlihat olehku. Aku jadi terbiasa menerima semua itu. Bukan karena aku pantas, tapi karena aku tahu cara bersikap. Aku tahu kapan harus senyum, kapan menunduk, kapan menyisipkan dalil agar terlihat berilmu. Di usia 23, aku sudah lebih dari 10 kali diundang untuk ceramah. Kalimat pembukaku selalu sama. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita cahaya iman dan petunjuk dalam hidup yang gelap. Tapi, malam hari, aku sendiri di kamar, menatap bayangan sendiri di cermin, dan aku bertanya, benarkah aku membawa cahaya? Atau aku hanya memantulkan terang yang bukan milikku? Semua mulai berubah saat aku mengenal jalan lain. Aku masih memakai gamis, masih mengutip hadits, masih bisa memimpin tahlilan dan salat jamaah. Tapi aku juga mulai menikmati pujian lebih dari mereka yang bukan sedang mencari Tuhan. Perempuan-perempuan itu datang, memohon doa, konsultasi hati, bahkan kadang pura-pura buta agama hanya agar bisa lebih sering bertemu. Dan aku memanfaatkannya. Kita nikah saja ya, secara agama, syar'i. Begitu kalimat yang kulontarkan pada beberapa dari mereka. Mereka percaya, aku anak kiai. Aku hafal Quran. Aku bisa membaca khutbah dengan suara yang menggugah. Kenapa mereka tak percaya? Kami menikah secara sirri. Lalu setelah beberapa minggu, beberapa bulan, kadang hanya beberapa hari, aku ajukan kata-kata yang sama. Mungkin kita nggak cocok. Kita berpisah baik-baik ya. Beberapa menangis, beberapa hancur, beberapa bahkan mencoba mengakhiri hidup. Tapi aku selalu punya alasan. Takdir Allah. Ujian cinta. Jangan menyalahkan takdir. Kalimat-kalimat itu jadi tamengku. Aku mulai terbiasa hidup di dua dunia. Pagi sampai sore, aku ustad. Malam, aku penguasa malam. Dunia klub, kamar hotel, dan janji suci palsu. Dari luar, aku tetap Gus Rais. Di dalam, aku sudah mati. Tapi tak ada yang tahu. Ayahku masih tersenyum bangga setiap aku duduk di sampingnya dalam pengajian. Ibuku masih mengusap kepalaku dengan lembut, menyebutku anak soleh. Dan santri-santri kecil di pesantren masih menirukan caraku membaca surah pendek. Padahal, mereka sedang menirukan cara seorang penipu membaca kitab suci. Sampai suatu hari, seorang perempuan datang, namanya Aulia. Aku ingat pertama kali melihatnya di pengajian ibu-ibu kecamatan. Ia duduk di barisan paling belakang,
tak ikut mencatat, tak terlalu tertarik dengan ceramahku. Anehnya, justru itu yang membuatku tertarik. Setelah acara usai, aku menghampirinya dengan senyum terbaikku. "Assalamualaikum, Mbak. Saya perhatikan tadi Mbak tidak mencatat. Apakah kurang jelas penyampaian saya?" Ia menatapku, tersenyum tipis dan berkata, "Saya lebih suka mengingat daripada menyalin omongan yang belum tentu benar." Aku terdiam. Jantungku berdetak tak karuan. Ini pertama kalinya aku tak bisa menguasai pembicaraan. Perempuan itu tak menunduk, tak memuji, tak mencair. Dan mungkin itulah awal kehancuranku. Setelah itu aku cari tahu siapa dia. Dari luar kota. Orang tuanya kaya, cerdas, punya usaha sendiri. Aku mulai mendekat. Dengan cara lama. Ayat, doa, perhatian. Tapi Aulia tak mudah. Butuh waktu berbulan-bulan sampai akhirnya ia luluh. Atau mungkin pura-pura luluh. Kami menikah kali. Ini benar-benar aku ingin serius. Tapi itulah awal dari jurang yang kubuat sendiri. Bulan madu kami penuh kemewahan. Aulia tampak mencintaiku. Tapi saat kubuka hatiku sepenuhnya, dia pelan-pelan menghilang. Tabungan habis. Usaha pesantren bangkrut. Nama baik tercoreng. Dan saat aku cari dia, Aulia sudah tak bisa dilacak. Yang tersisa hanya selembar surat. Isinya pendek. "Kalau kamu bisa mempermainkan wanita dengan ayat, aku hanya butuh senyum untuk meruntuhkanmu." "Terima kasih, Gus. Dunia ini adil, bukan?" Aku menghancurkan surat itu. Menjerit. Memecahkan cermin. Memukul wajahku sendiri. Tapi, yang lebih sakit adalah ini. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar jatuh cinta dan dikhianati. Aku pikir akulah aktor terbaik. Ternyata, aku hanya peran figuran dalam karma yang sudah ditulis Tuhan. Sejak malam itu, aku mulai kehilangan semuanya. Termasuk diriku sendiri. Setelah Aulia pergi, hari-hariku berubah jadi lorong panjang yang gelap dan pengap. Langit rasanya selalu mendung, bahkan saat matahari terang. Suaraku yang dulu dielu-elukan saat ceramah, sekarang hanya bergema dalam kamar kosong. Aku bicara pada dinding, pada langit-langit, pada bayangan di cermin. Kadang masih pakai ayat-ayat, tapi bukan lagi untuk nasihat, melainkan untuk menghibur diri yang remuk. Aku masih ingat detik-detik ketika semuanya mulai ambruk. Tabungan pesantren yang entah bagaimana bisa lenyap dalam waktu singkat. Donatur yang menarik semua bantuan. Santri-santri yang satu persatu dipulangkan karena tak ada biaya makan. Dan ayahku yang hanya bisa terdiam dalam sujud panjangnya malam itu. Beliau tak pernah bertanya, tak pernah memakiku. Tapi aku tahu dari sorot matanya. Beliau tahu. Beliau tahu semua kelicikan yang kulakukan. Tapi terlalu malu untuk menyebutkannya. Aku berusaha menenangkan diri. Berdoa. Meminta ampun. Mencoba kembali membaca Al-Quran. Tapi suara hatiku menyela setiap huruf. "Kau pikir Tuhan percaya doa yang keluar dari mulut penipu sepertimu?" Suatu malam, aku paksakan diri berdiri mengimami sholat Isya di musholla. Hanya ada beberapa jemaah, itu pun sebagian besar anak-anak, kecil yang tak tahu apa-apa. Aku buka surah pendek. Suara gemetar. Dan di rakaat kedua, aku lupa ayatnya. Lupa. Total, aku diam. Hening, napas tercekat. Salah satu anak kecil di belakang membisikkan ayat itu pelan. Aku lanjutkan. Dengan rasa malu, yang lebih pahit dari kematian. Setelah salam, tak satu pun orang menyalamiku. Beberapa hanya menunduk, beberapa bergegas pulang. Dan aku duduk diam, mencoba menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku, Gus Rais, anak kiai besar. Lupa ayat Al-Quran, di depan bocah-bocah. Aku pulang ke rumah, lalu masuk ke kamar. Ku coba sholat lagi, sendiri, diam-diam. Kali ini, ku baca surah Al-Mulk. Surah yang dulu ku hafal sejak usia belasan. Tabarakallazi biyadihil mulk. Tapi baru sampai ayat keempat, suaraku pecah. Bukan karena tangis, tapi karena aku sendiri tak yakin.
Aku masih berhak membaca itu. Aku jatuh bersimpuh. Sujud. Tapi tak ada rasa tenang. Justru makin dalam rasa malu itu menggulung. Aku menangis. Menangis bukan karena kehilangan uang atau martabat, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa Tuhan benar-benar jauh. Ya Allah, aku minta maaf, sungguh. Tapi lalu suara kecil itu kembali. Kalau memang kau sungguh, kenapa dulu kau pakai namaku untuk menyakiti orang lain? Dan aku tak bisa menjawab. Hari-hari berikutnya, aku jarang keluar kamar. Ayah jatuh sakit. Ibuku bingung harus bilang apa ke warga desa. Namaku mulai dibicarakan, digosipkan. Beberapa bilang aku kesurupan. Beberapa bilang aku kena santet. Padahal yang terjadi sesederhana ini. Aku dihancurkan oleh dosa-dosa yang dulu kupuja. Kadang aku tertawa sendiri di dalam kamar, teringat semua wajah perempuan yang pernah kusebut istriku, padahal hanya mainan. Tapi setelah itu, aku menangis. Suaraku mulai tak stabil. Aku bicara sendiri, memandang kosong keluar jendela, dan setiap ada perempuan lewat depan rumah. Aku bisikan, itu dia, istriku. Dia kembali. Ibuku yang dulu lembut, kini hanya bisa menangis di belakang pintu. Beliau sering terisak saat mendengar aku bicara sendiri. Tapi tak bisa berbuat banyak selain berdoa. Sementara ayah, sejak hari itu, tak pernah lagi bicara sepatah kata pun padaku. Desa mulai menyingkir. Tak ada lagi yang memanggil Gus Rais. Anak-anak santri sudah dibawa pulang. Orang-orang hanya melewati rumah kami dengan cepat, seolah takut ketularan dosa. Aku mulai benar-benar kehilangan akal. Setiap malam, aku keluar rumah, berkeliaran, berjalan ke arah musholla. Dan jika ada perempuan yang ikut jamaah, aku hampiri. Kau kembali ya, aku rindu. Jangan tinggalkan aku lagi. Mereka menjerit, beberapa lari, beberapa menampar. Tapi aku tak merasa sakit, karena bagiku, semuanya sama, semua wajah jadi satu, semua suara menyerupai aulia. Suatu sore, di depan mushola, aku duduk bersandar di dinding. Mata kosong, pakaian lusuh, tak ada lagi peci putih bersih atau gamis wangi, hanya celana robek dan kaos penuh debu. Tiba-tiba, seorang perempuan tua turun dari mobil hitam tua. Langkahnya pelan namun pasti. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menatapku. Ia berdiri tepat di hadapanku, menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau ingat Nur Hasanah?" Aku menatap kosong, lalu dalam benakku, nama itu muncul. Salah satu perempuan yang pernah kunikahi secara sirri, dan kuceraikan saat ia hamil 2 bulan. Perempuan tua itu menarik napas dalam lalu duduk di sampingku, aku ibunya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tapi aku bukan datang untuk balas dendam, lanjutnya. Aku datang untuk mengajakmu pulang. Bukan ke rumah, tapi ke Tuhan. Aku tak tahu kenapa aku tidak menolak. Entah karena aku lelah, atau karena aku memang ingin menyerah. Yang jelas, saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa ditolong. Perempuan tua itu merangkul bahuku, dan malam itu aku naik mobilnya, tanpa tahu kemana aku akan dibawa. Yang aku tahu hanya satu, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar ingin berubah. Mobil tua itu melaju pelan, melewati jalanan desa yang makin asing di mataku. Jalanan tanah, sawah menguning, rumah-rumah papan yang tampak menyusut saat kutatap dari jendela. Tapi bukan karena jarak, melainkan karena hatiku tak lagi merasa bagian dari dunia itu. Aku duduk diam di jok belakang. Kepalaku bersandar ke kaca jendela. Di kursi depan, perempuan tua itu tak banyak bicara. Sesekali ia menoleh lewat kaca spion, memandangi wajahku yang penuh luka dan debu. Entah sudah berapa lama aku tak melihat wajahku sendiri. Di rumah, semua cermin ditutupi kain. Bukan karena aku takut jin, tapi karena aku takut melihat siapa diriku sebenarnya.
Di mobil itu, aku mencoba tidur. Tapi tak bisa. Kepalaku penuh bayangan masa lalu. Satu-satu wajah perempuan yang pernah kutipu. Kupacari atas nama agama. Kunikahi tanpa cinta. Lalu kuceraikan seperti selembar kertas rusak. Mereka semua masih hidup di benakku. Tapi aku tak tahu apakah mereka masih hidup di luar sana. Atau sudah mati karena patah hati yang kurobek sendiri. Perjalanan itu jauh. Melewati beberapa kabupaten, lalu masuk ke kawasan pegunungan. Angin mulai dingin, kabut menyelimuti jalanan. Dan ketika mobil berhenti, aku menatap keluar. Sebuah bangunan sederhana berdiri di kaki bukit. Bentuknya seperti pesantren kecil, bukan megah. Tidak seperti pesantren milik ayahku dulu. Tapi ada sesuatu dari tempat itu yang membuatku diam. Mungkin ketenangan. Mungkin juga perasaan takut. Perempuan tua itu turun lebih dulu. Ia membukakan pintu, lalu mengulurkan tangannya padaku. "Turunlah, nak. Ini tempatmu yang baru," katanya pelan. Aku ragu, tapi akhirnya ku pegang tangannya. Dan saat kakiku menginjak tanah, entah mengapa, aku merasa seperti anak kecil yang sedang dibawa ibunya ke madrasah untuk pertama kalinya. Tempat itu dipenuhi lelaki. Semua berjubah putih, berpeci, wajah mereka tenang. Tapi bukan tenang yang dingin. Mereka seperti pernah hancur juga. Matanya menyimpan cerita. Geraknya lembut, tapi tegas. Mereka menyambutku bukan dengan tanya, bukan dengan tuding, apalagi ejekan. Hanya senyuman. Lalu salah satu dari mereka, seorang lelaki paruh baya berjanggut rapi, datang mendekat dan menepuk bahuku. "Selamat datang, Gus Rais," katanya. Aku tersentak. "Kau tahu aku?" Ia tersenyum. "Kami semua pernah menjadi engkau. Pernah merasa paling benar. Pernah sesat tanpa sadar. Dan sekarang, kami di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling belajar kembali." Aku menunduk. Entah apa yang membuatku percaya, tapi hatiku, untuk pertama kalinya, merasa tidak sendiri. Kamar tempatku tidur hanya berisi tikar dan selimut tipis. Tak ada kasur empuk, tak ada pendingin udara, apalagi televisi. Dan yang paling aneh, tak ada cermin. Kupikir awalnya hanya kebetulan, tapi setelah bertanya, mereka menjawab dengan sederhana. Di tempat ini, kita tidak butuh melihat wajah, kita butuh melihat hati. Aku tak tahu harus menjawab apa. Mungkin itu cara mereka membuat kami, para pendosa, fokus pada perbaikan batin, bukan penampilan luar. Setiap pagi kami dibangunkan pukul 4 untuk sholat tahajud. Suara tangis para penghuni mengisi mushola kecil itu. Tangis bukan karena disiksa, tapi karena malu. Malu kepada Allah. Dan aku mulai ikut menangis. Awalnya karena terpaksa, karena merasa harus. Tapi lama-lama, karena sadar. Karena aku memang sudah lama tak menangis dengan tulus. Hari-hariku kini diisi dengan hafalan surah-surah pendek, zikir pagi, membaca tafsir, dan mendengarkan kisah-kisah dari penghuni lain. Ada mantan pemabuk, ada tukang judi, ada ustadz yang pernah punya 2 istri simpanan, dan mereka semua terbuka. Aku masih ingat satu malam, saat salah satu dari mereka, Pak Juandi, mantan kiai yang dulu kaya raya, bercerita, "Aku baru sadar aku sesat saat anakku meninggal dan aku tidak tahu surah Al-Fatihah. Aku lebih sibuk ngurus bisnis pesantren daripada mengurus jiwaku sendiri." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bicara. "Aku juga pernah seperti itu," kataku pelan. "Mengajarkan agama hanya untuk memikat hati wanita. Sampai akhirnya, semua pergi dan aku tinggal sendiri." Ia menepuk bahuku, lalu menunduk. "Berarti Allah masih sayang, masih memberi kesempatan. Malam-malamku kini bukan lagi di tempat karaoke, bukan di hotel-hotel murah, tapi di atas sajadah, dalam sunyi, dalam gelap. Menangis. Aku menyebut satu persatu nama perempuan yang pernah kusakiti, meminta maaf.
Bukan untuk didengar mereka, karena aku tahu sebagian tak akan pernah mendengarku. Tapi untuk membuat hatiku berhenti membusuk. Dan saat membaca Al-Quran kembali, ayat demi ayatnya terasa seperti pisau, menusuk pelan, tapi dalam. Tapi justru disitulah aku mulai paham. Hidayah bukan datang dengan cahaya terang, tapi dengan luka yang kau biarkan sembuh perlahan. Hari demi hari berlalu. Tak ada kalender di kamar, tak ada jam di dinding. Yang kupunya hanya waktu-waktu sholat. Dan rasa bersalah yang kupeluk seperti sahabat lama. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di pelataran, langit penuh bintang, dingin menusuk kulit. Tapi entah kenapa, hangat terasa dari dalam. Perempuan tua itu datang lagi, membawakan aku air jahe. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Rais?" tanyanya lembut. Aku menatap bintang, lalu menjawab, "Lebih baik. Tapi kadang masih ingin lari." Ia tersenyum. "Kalau sudah bisa merasa ingin lari, itu tandanya kau sudah mulai sadar. Karena hanya orang sadar yang tahu ia sedang berada dalam ujian." Aku menatap wajahnya. Lalu bertanya, "Kenapa ibu menolongku? Padahal aku menghancurkan anakmu." Ia terdiam cukup lama. Lalu menjawab pelan, "Karena anakku tak akan tenang di surga kalau tahu orang yang menyakitinya dibiarkan jatuh di neraka." Dan saat itu, aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Aku hanya menangis. Menangis bukan sebagai Gus Rais, tapi sebagai manusia biasa, yang baru sadar bahwa hidup bukan tentang siapa paling benar, tapi siapa yang paling jujur mengakui salahnya. Sudah 2 minggu aku tinggal di sini. Di tempat yang tak punya cermin, tak punya televisi, tak ada suara musik dangdut yang menggema dari speaker masjid megah. Yang ada hanya angin pagi, suara ayam jantan, gemericik air wudhu, dan bisikan doa dari bibir para lelaki yang sedang berusaha kembali jadi manusia. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku belajar mengenal Tuhan. Bukan dari buku, bukan dari dalil, tapi dari rasa. Waktu pertama kali aku diminta mengimami sholat maghrib, jantungku seperti dipukul palu. Aku menolak tentu saja. Bagaimana mungkin aku, orang yang baru saja keluar dari hotel murahan bersama istri orang, berani berdiri di depan orang-orang saleh? Tapi Pak Juwandi menepuk bahuku dan berkata, "Bukan soal siapa yang paling suci, tapi siapa yang mau menghadap duluan." Kalimat itu menamparku. Dan akhirnya, aku pun berdiri di depan mereka. Takbiratul ihram terasa seperti menembus dada. Suara nafasku sendiri terdengar berat. Aku membaca surah Al-Fatihah dengan suara tercekat. Dan di rakaat kedua, air mataku jatuh. Suara bacaanku bergetar, tapi tak ada yang tertawa. Mereka semua diam, khusyuk, dan saat salam terakhir, aku langsung sujud lama sekali. Bukan sujud syukur, bukan sujud sahwi, tapi sujud malu. Hari-hariku mulai berubah. Bangun sebelum subuh, mencuci pakaian sendiri, menyapu halaman, lalu duduk melingkar di mushola kecil bersama yang lain. Kami belajar bukan hanya tentang Islam, tapi juga tentang menjadi manusia. Tentang menahan ego, tentang mendengar sebelum bicara, tentang menghargai air segelas dan nasi sepiring. Setiap malam Jumat, kami semua berkumpul untuk sesi cerita dosa. Bukan untuk saling membuka aib, tapi untuk mengingat bahwa kami ini manusia rusak yang sedang diperbaiki. Saat giliranku tiba, aku berdiri di depan mereka, tangan gemetar, mulut kering. Tapi suara hati memaksaku untuk bicara. Aku pernah menceraikan seorang wanita lewat pesan singkat, hanya karena dia tak memakai makeup saat aku ajak ke undangan. Semua diam. Aku menikahinya karena aku ingin terlihat lebih religius di media sosial. Dan saat dia tak sesuai ekspektasi, aku buang seperti sampah. Tak ada suara protes. Tak ada astagfirullah berlebihan. Yang ada hanya hening. Lalu satu suara dari belakang berkata, "Kau tak sendiri, Gus." Dan malam itu, kami semua menangis. Bukan karena dosa itu hebat, tapi karena kami tahu, kami sudah terlalu lama menipu diri. Suatu pagi,
Aku duduk di belakang mushola, sambil membersihkan halaman. Perempuan tua yang membawaku ke tempat ini, Bu Nyai Mahfudzoh, datang membawa teh panas. "Kau makin kurus, Rais," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum. Berat badanku turun, tapi beban di hati juga ikut berkurang. Ia tertawa kecil. "Itu bagus." Aku menyeruput teh pelan, lalu bertanya sesuatu yang selama ini kupendam. "Kenapa ibu tidak pernah menanyakan? Kenapa aku berubah sejahat itu dulu?" Bu Nyai menatapku lama, sebelum menjawab. "Karena aku tahu. Kejahatanmu bukan karena kamu jahat, Rais, tapi karena kamu kehilangan arah." Aku menatapnya. "Kau dibesarkan dengan dalil, tapi tidak dengan cinta. Diajari untuk menang debat, tapi tak pernah diajari cara menghibur orang yang sedih. Kau tahu semua hukum fikih, tapi tak tahu rasanya dipeluk saat hatimu hancur. Dan itu bukan salahmu sepenuhnya." Aku tercekat, kata-katanya menembus segala tembok yang selama ini kubangun. Bu Nyai melanjutkan, "Anak yang tumbuh tanpa pelukan akan mencarinya di tempat yang salah. Dan kau hanya korban dari sistem yang terlalu keras terhadap orang seperti kita." Hari itu, aku menangis di pangkuannya, seperti anak kecil. Seperti dulu waktu ibuku masih hidup dan membacakanku doa sebelum tidur. Setiap Jumat sore, aku dan beberapa penghuni lain mengajar ngaji anak-anak di desa bawah. Anak-anak itu polos. Ada yang masih salah mengucapkan huruf hijaiyah, tapi semangatnya luar biasa. Dan mereka memanggilku Pak Rais. Sungguh panggilan itu terasa lebih berharga daripada Gus, Ustadz, atau Kiai, karena ia datang dari hati yang tulus. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Wahyu bertanya padaku, "Pak Rais, Allah itu marah enggak kalau kita suka bohong?" Aku terdiam, lalu menjawab, "Allah enggak suka kalau kita bohong. Tapi dia lebih sedih kalau kita terus bohong dan pura-pura enggak salah." Anak itu mengangguk, lalu mencium tanganku. Dan saat ia pergi, aku termenung. Karena sesungguhnya, pertanyaan polos itulah yang menyadarkanku bahwa aku masih punya kesempatan. Setiap malam, aku menulis surat. Bukan surat untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Aku tulis dengan tangan lalu kubakar pelan. Bukan karena Tuhan butuh surat, tapi karena aku butuh bicara, tanpa harus merasa dihakimi. Ya Allah, aku tahu aku pernah jadi orang paling munafik, tapi sekarang, aku cuma ingin jadi orang yang jujur. Kalaupun kau tak izinkan aku kembali ke masa lalu, tolong jangan cabut rasa ini. Rasa bersalah yang membuatku masih ingin berubah. Setiap surat, kubakar di belakang mushola. Asapnya membubung pelan ke langit. Dan aku selalu membayangkan, semoga ada satu huruf saja yang sampai ke arasmu malam itu. Aku duduk sendiri di pelataran. Bintang berserakan. Angin dingin berhembus pelan. Aku membuka mushaf kecil, membaca surat Asy-Syams, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. Aku mengulang ayat itu, berulang kali, sampai akhirnya aku paham. Aku memang pernah memilih jalan fasik, tapi sekarang aku punya pilihan untuk pulang. Dan malam itu, aku sujud lama sekali. Tak ada doa panjang, hanya satu kalimat. Ya Allah, ajari aku mencintaimu seperti dulu kau mencintaiku diam-diam. Mushola ini makin ramai, bukan karena bangunannya diperluas, bukan juga karena ada pengumuman acara besar, tapi karena kabar tentang Gus Rais yang hilang lalu muncul di pinggir desa, menyebar entah dari mana. Awalnya cuma 1-2 orang yang datang, lalu makin banyak. Tapi bukan wartawan, bukan pula orang-orang yang ingin viral. Mereka yang datang, justru orang-orang dari masa laluku, yang pernah kusakiti, yang pernah kucampakkan, yang bahkan tak ingin menyebut namaku lagi. Orang pertama yang datang adalah Dimas, adik kelasku di pesantren dulu, yang dulu selalu berdiri di belakangku kalau ada debat keagamaan. Dulu dia memujiku habis-habisan. Sekarang, dia datang dengan mata merah dan langkah pelan. Ia berdiri di serambi mushola, memandangku lama sebelum akhirnya berkata, "Gus, jadi ini benar? Kamu di sini?" Aku berdiri,
Canggung. Aku bukan Gus lagi, Mas. Cukup, Rais. Ia menatapku, lalu mendekat dan memelukku. Lama, tanpa suara. Tapi pelukannya itu seperti membawa semua luka masa lalu menguap. Maafin aku, Mas. Aku yang dulu terlalu sombong. Dimas menggeleng pelan. Kita semua pernah sesat dengan cara masing-masing. Tapi yang penting, kita pulang. Minggu berikutnya, datang lagi tamu. Seorang perempuan. Berjilbab syar'i, langkahnya tenang. Tapi aku langsung tahu siapa dia. Dina. Mantan istriku. Aku kaku. Tanganku dingin. Ingin masuk mushola, tapi tubuhku seolah terpaku. Dina menatapku tanpa senyum, tapi matanya tidak benci. Ia berdiri cukup dekat, lalu berkata pelan, "Aku cuma mau bilang, aku udah maafin kamu. Bahkan sejak lama. Tapi bukan karena kamu minta, tapi karena aku butuh damai." Aku mengangguk, nyaris tak bisa berkata apa-apa. Waktu kamu ceraikan aku lewat WhatsApp, aku marah. Tapi sekarang, aku mengerti. Kamu juga korban, bukan hanya pelaku. Aku terisak. Dina, aku minta maaf. Maaf banget. Ia memotong, lembut. Aku udah bahagia sekarang. Suamiku baik, anak kami sehat. Tapi aku datang bukan untuk pamer. Aku datang karena aku dengar kamu berubah. Dan aku senang. Dia tersenyum, tipis, lalu pamit. Dan aku hanya bisa berdiri mematung, menahan air mata yang lagi-lagi tak tahu malu tumpah di depan banyak orang. Malam itu, aku sujud lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin pamer khusyuk, tapi karena hatiku mulai robek lagi. Bukan karena terluka, tapi karena perlahan disembuhkan. Kata orang, proses sembuh itu menyakitkan. Dan aku mulai paham. Sakitnya bukan karena luka baru, tapi karena luka lama yang dibersihkan. Hari berikutnya Pak Habib datang. Dulu, beliau adalah guruku. Orang yang pertama kali mengajarkan aku tafsir dan hadis. Tapi juga orang yang paling kecewa saat tahu aku mencampakkan semua ilmu demi popularitas dan duniawi. "Assalamualaikum, Rais." Suaranya masih sama. Dalam, tenang, tapi menggetarkan. Aku berdiri, lalu menyalaminya sambil menunduk. Ia duduk di serambi mushola, lalu mengeluarkan satu buku kecil dari dalam tasnya. "Masih ingat ini?" Aku menatap buku itu. Itu buku catatan tafsirku semasa di pesantren. Yang dulu kujadikan konten dakwah, tapi kemudian kulecehkan sendiri lewat skandal. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Aku udah lama ninggalin itu semua." Pak Habib mengangguk pelan. "Dan sekarang kamu kembali. Itu cukup. Aku tak bisa menahan tangis lagi." "Pak, saya malu." "Kalau kamu masih bisa malu, berarti kamu belum mati." Kalimat itu seperti peluru. Menembus tepat ke dada, dan aku hanya bisa menunduk sambil menangis di pangkuan beliau. Hari demi hari, orang-orang dari masa lalu terus berdatangan. Ada yang sekadar melihat dari jauh. Ada yang datang membawa luka. Ada pula yang datang membawa maaf. Dan di antara mereka, ada satu yang tak pernah kusangka akan datang. Ayahku. Pria yang dulu mengusirku dari rumah karena malu anaknya jadi bahan gunjingan. Yang berkata, "Lebih baik kau mati daripada mempermalukan keluarga." Hari itu, ia berdiri di luar pagar mushola. Tubuhnya sudah bungkuk, tapi sorot matanya masih tajam. Aku ragu. Ingin menyapa, tapi takut. Tapi ayah melangkah pelan. Masuk. Duduk di serambi. Lalu berkata, "Boleh ayah sholat di belakangmu?" Suara itu menghancurkan seluruh tembok pertahanan hatiku. Aku menangis. Tak bisa bicara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mengimami sholat dengan ayahku sebagai makmum. Di rakaat kedua, aku tak sanggup menahan suara Isya. Aku membaca surah Al-Ikhlas dengan suara tercekat. Dan saat salam, aku langsung menoleh ke belakang. Ayah menatapku, lalu mengangguk pelan. "Rais, pulanglah ke rumah." Bukan ke rumah tembok, tapi ke rumah hati. Dan malam itu, aku sujud lebih lama dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena beban, tapi karena syukur. Aku, yang dulu dibenci,
kini diberi kesempatan untuk dicintai lagi. Dan pelan-pelan, aku mulai percaya Tuhan memang tak pernah pergi. Hanya aku yang terlalu sibuk menutup pintu. Pada pagi itu langit mendung. Awan tebal menggantung rendah di atas mushola kecil tempatku tinggal. Tapi hatiku sedang cerah. Sudah hampir 2 bulan aku menempati tempat ini, dan perlahan aku merasa damai. Tak banyak yang kucari, tak banyak pula yang kutakuti. Tapi rupanya, masa lalu belum selesai dengan diriku. Sekitar jam 10 pagi, ketika aku sedang menyapu halaman mushola, seorang pemuda datang tergesa. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Pak Rais, buka HP. Aku tersentak. HP? Aku nggak punya HP, Mas. Ia menatapku ragu. Lalu mengeluarkan ponselnya sendiri dan menunjukkan sesuatu. Sebuah video berdurasi 1 menit lebih. Judulnya, Gus Rais Sang Predator Agama. Testimoni dari para korban. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku tak punya cukup keberanian untuk menonton seluruhnya, tapi cukup 15 detik awal untuk membuat tubuhku lemas. Wajahku, senyumanku, suara manisku saat berceramah dulu, dipotong-potong dan disandingkan dengan pengakuan perempuan-perempuan yang kutinggalkan. Bahkan beberapa nama yang tak lagi kuingat, kini muncul lagi membawa luka yang belum sembuh. Mereka bilang kamu cuma berpura-pura tobat, Pak, ucap si pemuda pelan. Mereka pikir kamu cuma bersembunyi di desa ini karena takut dipenjara. Aku menunduk. Dunia rasanya kembali gelap. Luka-luka yang dulu kuobati dengan air mata dan sujud, kini dikorek kembali oleh dunia yang tak lupa dan tak ingin memaafkan. Viral, Pak. Di Twitter, TikTok, Facebook, semua orang ngomongin Gus Rais yang sekarang pura-pura jadi Ustadz Suci. Siang itu aku tak sanggup makan, tak sanggup berdiri. Aku hanya terduduk di sudut mushola, menatap lantai, mendengarkan gema suara takbir dari masjid besar yang entah kenapa hari ini terasa asing. Aku tahu ini akan datang. Aku tahu aku tak mungkin bersih hanya karena menangis dan minta maaf. Tapi aku tak menyangka sakitnya akan sesakit ini. Petang harinya, satu demi satu warga mulai bisik-bisik lagi. Yang dulu datang untuk sholat berjamaah mulai absen. Yang dulu membawa makanan dan senyum, kini hanya lewat tanpa suara. Mereka tak salah. Aku pun akan bersikap begitu kalau jadi mereka. Tapi luka paling dalam datang saat malam. Ketika seseorang berdiri di depan mushola dengan membawa sekantong plastik hitam besar. Dia meletakkannya di depan pintu, lalu meninggalkan secarik kertas. Isinya cuma 2 kalimat. Kami tak butuh ustaz palsu. Keluarlah dari desa ini sebelum kami usir. Aku gemetar membaca tulisan itu. Bukan karena takut diusir, tapi karena menyadari mungkin aku belum benar-benar diterima. Mungkin aku memang tak pantas diterima. Aku duduk di serambi mushola sampai malam larut. Tak kuat masuk, tak kuat juga pergi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya rasa hampa. Apa aku terlalu berdosa, Tuhan? Sampai dunia ini pun menolak kehadiranku. Aku berkata, pelan, menatap langit yang kini hitam pekat tanpa bintang. Lalu, entah dari mana datangnya, muncul suara lembut dari balik pagar mushola. Kalau dunia menolakmu, barangkali itu karena Tuhan sedang menunggumu benar-benar bersandar hanya padanya. Aku mendongak. Seorang perempuan tua berdiri di sana. Bajunya sederhana. Wajahnya penuh keriput. Tapi matanya hangat dan teduh. Aku berdiri tergesa. Ibu siapa? Ia hanya tersenyum. Maukah kau ikut aku? Tinggalkan tempat ini sementara. Mari kita mulai ulang lagi. Aku ragu. Tapi aku harus tetap di sini. Aku harus terima hukuman. Perempuan itu melangkah masuk tanpa ragu dan duduk di depanku. Anakku, Tuhan itu bukan hanya Maha Pengampun, tapi juga Maha Mendidik. Kadang, Dia mengizinkan dunia menamparmu, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Jangan keras kepala. Ikut aku. Mari kita belajar bertobat yang lebih dalam lagi. Aku menatap matanya lekat-lekat. Ada sesuatu di sana,
yang tak pernah kulihat dari siapapun. Mungkin ini bukan pertolongan. Mungkin ini ujian berikutnya. Tapi, entah kenapa, aku mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku meninggalkan mushola kecil di pinggir desa. Dengan tubuh lunglai, hati porak-poranda, dan langkah yang tak tahu akan kemana. Yang aku tahu, perempuan itu menyebut tempat tujuannya, Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Hati Asy-Syidik. Dan aku berbisik lirih dalam hati. Ya Allah, kalau ini jalanmu, maka tuntun aku, meski harus merangkak dalam luka. Malam itu, suasana di dalam mobil perempuan tua itu sunyi, kecuali suara deru mesin, dan sesekali gemerisik angin yang masuk lewat jendela terbuka sedikit. Aku duduk terdiam di kursi belakang, mencoba mengolah tiap perasaan yang bercampur aduk dalam dadaku. Antara takut, penasaran, dan harapan yang nyaris punah. Perempuan itu tak banyak bicara. Sesekali matanya menatap ke jalan, sesekali menoleh ke arahku dengan senyum tipis yang sulit kutafsirkan. Namanya, aku baru tahu setelah bertanya berulang kali, adalah Bu Wardah. Ia bukan sekadar perempuan tua biasa, tapi wanita penuh misteri yang tak pernah kuharapkan hadir dalam hidupku. Aku tahu semuanya, Pak Rais, katanya tiba-tiba setelah beberapa jam perjalanan. Suaranya lembut tapi penuh tekad. Semua kisah, perempuan yang pernah kau sakiti, yang pernah kau tipu dengan janji palsu, mereka anak-anakku. Hatiku tercekat. Anak-anaknya? Bagaimana bisa? Apa maksudnya ini? Bu Wardah menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Aku adalah ibu dari Siti, perempuan yang pernah kau nikahi dan kau ceraikan dengan kejam. Aku tahu semua deritanya, dari mulut anak-anak perempuan yang kau khianati itu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dosa-dosa itu sudah lama terkubur dalam-dalam, tapi kini bagai terbangun kembali dengan suara keras. Kenapa ibu tak marah? Tanyaku lirih, suaraku hampir bergetar. Ia tersenyum, dan air matanya mulai menggenang. Aku memang sakit hati. Tapi aku lebih takut melihatmu hancur tanpa harapan. Aku tak ingin kau terjerumus lebih dalam ke jurang dosa. Aku datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkanmu, Pak Rais. Kami tiba di sebuah kompleks, pondok yang asri, dikelilingi pepohonan hijau dan suara alam yang menenangkan. Di sana, aku menyadari bahwa bukan hanya tubuh yang harus diperbaiki, tapi jiwaku yang remuk. Selama berminggu-minggu, aku belajar hal-hal yang tak pernah kutemui di masa lalu. Bukan sekadar ilmu agama yang kupakai untuk kepentingan sendiri, tapi ilmu untuk mengikis ego, menundukkan nafsu, dan membangun hati yang benar-benar bersih. Di pondok itu, aku bertemu dengan orang-orang yang juga terluka, tersesat, dan mencari harapan. Bersama mereka, aku menangis, marah, dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Satu malam, saat aku duduk termenung di tepi kolam kecil, Bu Wardah mendekat dan berkata, Pak Rais, kau tahu kenapa aku memilih datang padamu? Aku menggeleng, menatapnya penuh harap. Karena aku percaya, seseorang seperti kau, yang dulu punya kekuatan besar, masih bisa berubah. Selama ada niat, selama ada doa, jalan kebaikan selalu terbuka. Aku menunduk, air mata mengalir deras. Sungguh, aku merasa lebih hancur dari sebelumnya, tapi juga merasakan secercah harapan yang dulu tak pernah kurasakan. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Ketika kabar tentang kehadiranku di pondok mulai menyebar, beberapa orang dari desaku datang dengan berbagai alasan. Ada yang menyindir, ada yang mencemooh, bahkan ada yang datang dengan wajah penuh kebencian. Mereka tak rela melihatku berubah. Mereka hanya mengenalku sebagai Gus Rais yang dulu, bukan Pak Rais yang berusaha bangkit. Pada satu malam yang dingin, seorang lelaki dari desaku berdiri di depan pondok, menatapku dengan penuh amarah. Kau pikir kami akan menerima lelaki seperti kau? Lelaki yang mempermainkan banyak perempuan, menghancurkan keluarga kami? Kau tak pantas mendapatkan pengampunan. Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum pahit dan berkata, aku memang pantas dihukum. Tapi aku memilih jalan ini agar tak semakin menyakiti.
Jika kalian belum bisa memaafkan, aku akan terus mencoba. Sampai Tuhan mengampuni aku. Dan semoga suatu hari kalian juga. Malam itu, aku duduk termenung di sudut mushola kecil di pondok, menatap lentera yang berkelip-kelip di langit-langit. Hatinya terasa sesak. Bayangan masa lalu yang penuh dosa terus menghantui. Rasanya seperti dinding yang tinggi dan gelap membatasi langkahku. Namun di balik segala penyesalan dan rasa malu, aku mulai mengerti bahwa pengampunan tidak datang dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri dan dari Sang Pencipta. Kutitipkan segala kesalahan dan kebohongan yang pernah kuperbuat di tangan Allah. Aku belajar membaca Al-Quran bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati. Aku ingin tiap huruf yang kuucapkan menjadi doa penebus dosa, bukan hanya kata kosong yang menyakiti jiwa. Di pondok itu, aku bertemu dengan Ustadz Amin, seorang guru yang sabar dan tegas. Beliau tak pernah menghakimi, tapi selalu mendorongku untuk melihat diriku sendiri dengan jujur. Pak Rais, katanya suatu pagi saat aku tengah ragu, pengampunan sejati tidak berarti lupa, tapi menerima dan memperbaiki. Kau harus kuat menerima luka ini, karena itu adalah jalan menuju penyembuhan. Kata-katanya menusuk kalbu. Aku sadar bahwa perjalanan ini tak mudah. Setiap langkah ke depan adalah perjuangan melawan bayang-bayang masa lalu yang ingin menyeretku kembali ke jurang. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menerima kunjungan dari beberapa keluarga perempuan yang dulu pernah kusakiti. Ada yang datang dengan amarah yang membara, ada yang hanya diam, dan ada pula yang memberikan senyuman tipis. Aku mengulurkan tangan, memohon maaf dengan tulus, tanpa berharap apa-apa. Setiap pintu yang terbuka sedikit saja, aku syukuri seperti mendapat harta karun. Namun, tak semua siap menerima. Suatu siang, saat aku berjalan menuju rumah seorang ibu yang dulu sangat marah padaku, pintu itu tertutup keras di depan wajahku. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi, Rais. Kau telah hancurkan hidup anakku. Suara perempuan itu menggema, menusuk hati. Aku menunduk. Air mata mengalir tanpa suara. Meskipun begitu, aku sadar inilah harga yang harus kubayar. Suatu malam, saat aku sujud menangis dalam salat tahajud, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tak pernah kurasakan selama hidup penuh dosa. Aku tahu, Allah masih memberikan aku kesempatan. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, meski jalan itu panjang dan penuh liku. Di hari-hari berikutnya, Bu Wardah mengajakku untuk berziarah ke makam Siti, anaknya yang dulu menjadi salah satu korban kesalahanku. Di sana, aku berdiri di depan pusara, memohon ampun dan berjanji dalam hati akan menjalani sisa hidupku dengan penuh ketulusan. Aku mohon, ampuni aku Siti, bisikku lirih. Aku akan terus berusaha menjadi manusia yang pantas mendapat maaf. Meski berat, aku mulai membangun kembali kehidupan dari titik terendah. Dari seorang yang dulu dikenal sebagai raja dosa, aku belajar menjadi pelayan umat, walaupun hanya dalam lingkup kecil di mushola pinggir desa. Namun, cerita belum usai. Ketika aku mulai merasakan secercah harapan, gelombang baru ujian menghampiri. Bisakah aku melewati semua ini? Akankah desa kecil ini benar-benar menerima aku yang sudah berubah? Di ujung bab ini, aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri. Apakah maaf yang kuharap dari sesama manusia akan datang sebelum pengampunan dari Tuhan? Pagi itu, udara desa terasa lebih segar dari biasanya. Aku menghirup dalam-dalam, merasakan aroma tanah basah dan daun-daun yang masih dipeluk embun. Langkahku berat, namun hati mulai lapang saat aku melangkah memasuki gerbang desa yang dulu begitu ku kenal, tempat yang pernah menjadi panggung kejatuhanku. Aku kembali bukan sebagai Gus Rais, sang putra kiai yang karismatik dan tampan, tapi sebagai Pak Rais, pria yang rapuh, berwajah lusuh, dan rambut yang mulai memutih. Namun di balik itu semua, ada tekad besar untuk menebus segala luka yang pernah kutorehkan. Langkahku membawa aku ke mushola kecil di pinggir desa, tempat yang kini menjadi rumah
dan tempatku berteduh. Beberapa tetangga menyambutku dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada yang menghindar, namun sebagian mulai menyapa dengan lembut. Suatu sore, Bu Sari, ibu dari perempuan yang dulu sempat kusakiti, datang mengunjungi mushola. Wajahnya masih memendam luka, namun ada sedikit cahaya pengampunan yang mulai tumbuh. "Kami tahu kau berubah, Pak Rais," katanya pelan. "Tapi jangan berharap semuanya mudah. Memaafkan itu proses." Aku mengangguk, menerima kata-katanya dengan hati terbuka. "Aku siap menunggu, Bu Sari. Bahkan jika harus menunggu seumur hidup." Hari demi hari, aku berkeliling dari rumah ke rumah, meminta maaf dengan penuh kesungguhan. Tidak sedikit yang menolak dengan kasar, menutup pintu di hadapanku, atau bahkan menghardik. Tapi aku tetap melangkah, karena aku sadar ini adalah harga yang harus kubayar. Di tengah perjalanan itu, aku menemukan kehangatan dari keluarga-keluarga yang memilih membuka pintu dan hatinya. Mereka memberikan aku harapan bahwa pintu maaf tetap bisa terbuka walau harus dengan perjuangan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendiri di mushola, seorang anak kecil datang mendekat dan menyodorkan secarik kertas. "Ayah, tolong baca, ini," katanya polos. Kupandang kertas itu, dan ternyata surat dari salah satu perempuan yang dulu pernah kusakiti. Ia menuliskan permintaan maaf karena dulu pernah membenciku, dan sekarang berdoa agar aku mendapatkan hidayah dan kehidupan baru yang lebih baik. Aku menatap anak itu, air mata menggenang. Mungkin inilah titik balik yang aku tunggu selama ini. Namun, tidak semua pihak bisa menerima perubahan itu begitu saja. Beberapa orang tua yang pernah kusakiti datang ke balai desa, berteriak menuntut agar aku diusir dari desa. Desa kecil yang dulu kuanggap rumah, kini menjadi medan pertempuran batin yang berat. Aku merasa terpojok, tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Dengan hati yang tulus, aku berdiri di hadapan warga desa, mengakui semua kesalahan dan memohon kesempatan untuk membuktikan perubahan diriku. Jika kalian masih belum bisa memaafkanku, aku akan terus berusaha sampai waktunya Tuhan memberi jalan. Suaraku serak, tapi penuh harap. Malam itu, aku duduk termenung di mushola, melihat bintang yang bertaburan di langit gelap. Aku sadar bahwa perjalanan panjang ini belum berakhir, tapi aku sudah melangkah di jalan yang benar. Di dalam hati aku bertanya, bisakah sebuah desa kecil yang penuh kenangan pahit menjadi tempat di mana aku benar-benar bisa pulang? Pagi itu, desa kecil tampak berbeda. Cahaya mentari menyinari atap-atap rumah dengan hangat, dan udara segar membawa aroma damai yang mulai merayap masuk ke setiap sudut. Aku membuka mata dengan perasaan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Kedamaian. Hari-hari terakhir, ini membawa perubahan nyata. Beberapa warga yang dulu memandangku dengan curiga mulai menyapa dengan senyum kecil. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat kini mulai terbuka perlahan. Bukan karena aku kembali sebagai Gus Rais yang dulu dikenal, tapi sebagai Pak Rais. Manusia biasa yang penuh luka, namun bertekad untuk memperbaiki diri. Suatu sore, saat aku duduk di bangku mushola, Ibu Fatimah, salah satu perempuan yang pernah kusakiti, mendekat dengan mata yang basah. "Kami melihat perjuanganmu, Pak Rais," suaranya lembut. "Dan kami percaya Allah Maha Pengampun. Kami memaafkanmu." Aku menunduk, menahan air mata yang mengalir. Kata-kata itu adalah hadiah terindah yang bisa kuterima setelah perjalanan panjang penebusan dosa. Tak lama setelah itu, sebuah acara kecil diadakan di balai desa. Aku diundang untuk memberikan tausiah singkat, sebuah kehormatan yang dulu tak pernah kubayangkan. Ketika berdiri di mimbar, aku merasakan beratnya tanggung jawab. Namun aku tahu, inilah saatnya aku menunaikan janji pada diri sendiri dan Tuhan. Hidup dengan jujur, penuh ketulusan, dan rendah hati. Dulu, aku terjerumus dalam kesalahan yang besar, ucapku dengan suara serak. Namun Allah memberi aku kesempatan kedua. Kesempatan yang tak boleh aku sia-siakan. Aku melihat wajah-wajah penuh harap di hadapanku, dan di sana aku tahu, bukan hanya aku yang berubah, tapi kita semua bisa berubah. Malam menjelang, aku kembali ke mushola. Sujudku panjang dan penuh air mata.
Aku memohon ampun dan berjanji akan terus berjalan di jalan yang benar, walau rintangan menghadang. Aku bukan lagi Gus Rais yang dulu. Aku hanyalah manusia biasa yang masih belajar menjadi hamba yang sejati. Dan disinilah aku, di desa kecil yang pernah menyaksikan kejatuhanku, kini menjadi saksi kebangkitanku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tak pernah menyerah untuk pulang.